Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tak lupa kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Begitu pula salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan satu konsep minaz zulumati ilan nur. Sidang jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, adapun yang akan saya ceramah yang akan saya bawakan adalah salat. Mengapa salat itu penting? Karena salat adalah tiang agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti ia menegakkan tiang agama. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya berarti ia meruntuhkan tiang agama. Konsep ibadah adalah dengan cara memaksakan diri. Mengapa hal demikian? Karena ketika kita tidak mau memaksakan diri kita untuk beribadah, melaksanakan yang namanya sholat, kapan lagi kita akan melaksanakannya jika bukan dari secara keterpaksaan? Karena dimulai dari keterpaksaan menjadi kebiasaan hingga menjadi kebutuhan. Ya, menjadi kebutuhan. Karena sholat adalah kunci pintu surga. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahul jannah as-shalah." Kunci pintu surga adalah sholat. Makanya sholat dikatakan sebagai kebutuhan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran sebagaimana bunyinya, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mengapa demikian Allah mengatakan kita harus mengerjakan sholat? Karena sholat itu adalah suatu penghalang dari kita agar kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda tidak bisa mengerjakan sholat di masjid secara berjamaah, setidaknya Anda bisa melaksanakannya di rumah walaupun sendirian. Ketika Anda memiliki alasan mengapa Anda tidak sholat berjamaah di masjid, taruhlah hujan deras karena kebetulan payung Anda tidak ada di dalam rumah, maka laksanakanlah sholat itu di rumah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru manazilakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an." Terangilah rumahmu dengan sholat dan baca-bacaan Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan Anda untuk tidak mengerjakan sholat? Anda ingin mengatakan Anda orang kaya di dunia, Anda yang paling kaya, Anda yang nomor satu. Tapi Allah sudah memperlihatkan, Allah sudah memberikan contoh kepada kita. Nabi yang paling kaya di dunia ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Belum ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kekayaannya. Di depan rumahnya saja emas, batu-batu kerikil emas 1 kilo keluar 1 kilometer jauhnya. Belum ada yang bisa mengalahkan kekayaannya. Tetapi dia tidak pernah lalai dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi alasan Anda untuk tidak mengerjakan ibadah sholat. Anda mengatakan Anda adalah orang miskin, sehingga Anda sibuk untuk mencari harta. Lantas bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam? Dia adalah orang yang tidak memiliki harta. Hartanya itu hanyalah bajunya saja yang dia pakai di badan. Tetapi Nabi Isa adalah nabi yang paling hebat, karena sampai mampu melontarkan kata-kata, "Kujadikan langit adalah atapku, kujadikan bumi adalah tikarku. Tanganku adalah bantal di saat aku tertidur. Kubangun di pagi hari, kusut rambutku. Sisirku adalah jari tanganku, cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan." Dia adalah orang yang terkaya di dunia menurut dirinya. Tetapi persoalan kaya bukan persoalan harta, tetapi persoalan perasaan. Karena dengan demikian Nabi Isa tidak pernah melalaikan yang namanya sholat. Dia tetap menyembah Allah. Dia tidak mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Apalagi alasan untuk tidak sholat. Moki berkata, bilang banyak anak tak banyak yang mau diurusi. Bagaimana dengan Nabi Adam alaihi salam? Nabi Adam memiliki 40 anak. Tetapi Nabi Adam alaihi salam tidak pernah lalai dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi alasan tak sibuk nasabak mai galau di jama. Anda sibuk karena banyak yang harus Anda las. Misalnya Anda kerja di bengkel. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa adalah pemain gulat. Ketika dia mengunci badannya, keluar bulu-bulunya di bajunya. Tetapi Nabi Musa alaihi salam tidak pernah lalai dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi alasan tak cantik atau gagah. Nabi Yusuf alaihi salam adalah nabi yang paling gagah, tetapi dia tidak pernah lalai dalam mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Karena kerjakanlah sholat, karena ketika kita melakukan sholat atau mengerjakan sholat, niscaya Allah akan menambahkan rasa syukur dan rasa kecukupan dalam hidup kita. Sholat dan bersabarlah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berkata, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang bersabar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surah Al-Imran mengatakan, Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ibu bapak sekalian, ketika Anda mau dicintai oleh Allah, maka senantiasalah bersabar. Bersabar atas cobaan, atas apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Karena ketika kita mendapatkan suatu cobaan dari Allah, itu tandanya Allah mencintai kita. Tapi ingat kuncinya, bersabarlah. Sesungguhnya sabar itu akan membuahkan hasil yang begitu manis, yang tak terduga-duga. Begitu pula firman Allah di dalam surah Al-Baqarah yang mengatakan, "Wa ista'inu bis sabri was salah, wa innahu lakabiratun illa 'alal khashiin." Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, seperti yang tadi saya katakan, dengan cara memaksakan diri dalam konsep beribadah. Karena ketika Anda tidak mau melaksanakannya, kapan lagi? Cobalah untuk memaksakan diri Anda untuk mengerjakan yang namanya salat. Dimulai dari keterpaksaan, menjadi kebiasaan, hingga menjadi kebutuhan kita. Ya, pesan saya, semoga kita tetap dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap laksanakan sholat walaupun di rumah. Jika Anda tidak bisa sholat berjamaah di masjid, setidaknya ada rumah
untuk ditempati beribadah. Jangan jadikan rumah itu ibarat kuburan. Kuburan itu ditempati, tapi kita tidak menempatinya sholat. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian zikir fikir amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.